Nya kene kisahnya sembahyang hajat baru bading sembahyang hajat kisahnya lah malam Jumat nang kakak malam Senin nang ading tundung sembahyang hajat kok lebih 3 bulan kenapa tak karena angin ribut pian rumah nang ading tak kipai hatapnya datang ke rumah ulun Assalamualaikum guru waalaikumsalam napa kabar rumah ulun guru aja hancur hatapnya kenapa ditiup angin jago apa hubungannya dua aku bupati kada juga camat kada pian kalau sama orang sembahyang hajatnya ujarnya nah jago jauh napa anu beda kah doanya jar nah jago bungulnya sama doanya sembahyang hajat itu satu jina tuh juga tapi kenapa rumah ulun tak kira hancur ya rumah kakak ulun kan ada jar rumah ulun berpikir kayak apa menjawabnya maka bila jadi guru harus pintar bila kada pintar ngalih berpikir aku nah ada timbul pikiran ada aku batakon nah rumah hikam nang ditiup angin tuh nang angin apa nyangan angin ini banyak angin topan angin tornado angin tutus angin apa lagi ini paling halus angin kantut bahaya banget tuh nah dijawabnya angin puting beliung gurai nah apa saja rumah kakak hikam tak kena beliungnya rumah hikam kena putingnya puting beliung pas nang kakak ikam nang beliungnya ikam tangan putingnya iya lagu buli kayak lagi nya nah mana salah aku muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau tarikh tentang lahirnya Nabi pada usia atau pada ketika Siti Aminah mengandung Nabi kita 2 bulan Abah Sidin meninggal Abdullah nih. Jadi Nabi kita yatim dalam parut pada usia 6 tahun meninggal mama pulang yatim piatu jadinya digaduh oleh Kai Sidin Abdul Muthalib kemudian usia 8 tahun meninggal pulang Kai Nasib Sidin digaduh oleh paman Sidin Abu Thalib umur 9 tahun kurang lebih 13 tahun Nabi kita berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Kalau di waktu kecilnya Nabi kita mengembala kambing karena di sana kambing banyak jakanya itik sidin tambah bayam tapi di sana kambing mengembala kambing sidin. Nah usia 25 tahun Nabi kita kawin dengan Siti Khadijah. Umur 35 Nabi dipilih untuk mengangkat Hajar Aswad karena renovasi bait Ka'bah itu pada ketika itu. Umur 40 Nabi kita diangkat dilantik oleh Allah Isra dan Mi'raj. Apa jadi rasul? Diangkat jadi rasul. Umur 52 terjadi Isra dan Mi'raj. Akhirnya umur 63 wafat Nabi kita. Selesailah sudah kisah Maulid. Ada lagi habis dah. Makanan kesian binian kipuhnya menyiapkan. Nah lalu bagi kita sebagai muslim sebagai mukmin yang beriktikad kan ahlus sunnah wal jamaah maka wajiblah bagi kita mengetahui akan keturunan Rasulullah baik Abah Sidin, Kai Sidin, paman Sidin, istri-istri Sidin bahkan Habib Syekh membuat satu lagu yang tentang itu ada lagu dinyanyikan Sidin tentang nasabnya Nabi kita. Ayo bang kita sedikit piano mau kasidah nih penyanyi habis kita telah cuma kisah Nabi nih. Ayo bang iringin nah Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka. Hampir sudah ya jangan terusakan kan. Nah apa ampihannya itu nah kisah Rasul yang penuh dengan suka dan duka.
Suka itu gembira, tapi kalau duka itu sengsara, sedih. Akhirnya kenapa jadi Nabi itu bisa sedih? Ya Nabi kita tuh makhluk manusia, pasti ada punya problem, pasti ada punya masalah. Tidak ada no problem, tuh tidak. Pasti ada masalah, apapun itu pasti ada. Oleh karena itu kita inilah sebagai manusia, masalah apa yang ada lawan kita harus kita lalui dengan sabar. Ada peribahasa guru terus melangkah meskipun lelah. Wah, kata-katanya dah. Teruslah melangkah meskipun lelah. Apa pekerjaan kita? Seorang pedagang, seorang petani, seorang pelajar, jangan mundur, jangan putus asa. Peribahasa man jadda wajada. Barang siapa sungguh-sungguh pasti didapat. Jangan kene man jadda wajada, sungguh-sungguh dapat janda. Lain mun bujang-bujang juga nang janda itu jandang dulu ampun ya. Jaga sekolah tuh jangan berpikir hendak kawin. Kayaknya kawin gampang aja asal ada ilmu. Ya orang kawin tuh Pak Mahmudin 5 syaratnya. Pertama pandai cari baras, kedua punya otak nang waras, ketiga hati pemaras, keempat itu karas, yang kelima pasti keluarnya deras. Kakak anak tahu jualnya. Teruslah melangkah meskipun lelah. Satu sudah. Tetap tenang meskipun dihiasi beban dan pikiran, meskipun menyimpan beban pikiran. Sekarang masyarakat kita bingung. Kenapa bingung? Minyak larang. Berapa pertalite sini? 13 ke 12 kah? Seletar. Pertamak bang. Ayo asa kawan nukar aja tuh. Asa kawan nukar aja. Listrik naik, bayaran ijar, ledeng naik, LPG naik juga, biar aja saya belarang. Asa kawan nukar. Itu beban bagi kita. Maka bila minyak naik juga segala barang. Jujuran bang naik juga lah. Oi, berapa ini? Naik ya. Nah kemudian takdir itu milik Allah, tapi usaha dan doa milik kita. La turadul qadha illa bidu'a, bila tidak ada menolak apapun kita doa Allah kecuali dengan doa. Nah akhirnya jangan menyerah sampai bismillah berubah jadi alhamdulillah. Nah itu ujungnya, itu ujungnya. Nah lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahirnya di kota Makkah, kita sebagai umat wajib cinta dan kepada Nabi kita. Oleh karenanya di dalam satu buah hadis atau satu kata-kata, kalau orang belajar usul hadis lah, di situ ada yang namanya hadis, sunnah, asar, khobar dan asar. Usul hadis nih, sunnah, apalagi hadis, sunnah, khobar, asar. Itu maknanya satu aja. Apa? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran. Itu waktu belajar usul hadis nih. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita, baik kaulan perkataan sidin atau perbuatan sidin. Bilanya kaulan ya hadis Nabi tah. Contoh Nabi ucap kullu ummati yadkhulunal jannata, aja Nabi. Sekalian umatku beratan masuk surga. Umat sahabat nahimung alhamdulillah aja sahabat. Kadang nggak lagi sembahyang puasa surga juga. Kedua saja bola masjid apa dah. Tapi Nabi menyambung kata sidin, illa man aba, illa man aba, illa man aba, kecuali ada nak ada hakun, bungulnya ada hakun, diberi daging hendak tulang, diberi bujang hendak balu, dinyaman nih ada hakun. Illa man aba, kecuali inya nak ada hakun. Sahabat bertakuna, ya Rasulullah wa man ya aba, siapa nak ada hakun itu? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa nak mentaati perintahku, siapa nak menuruti gawianku, mereka akan surga. Tapi kalau mereka tidak mentaatiku, neraka balasannya. Contoh sebutin aja nah. Kalau kita sembahyang ke masjid atau ke langgar, mulai rumah kita tulak nih,
Kalau rumah kita membaca 3 macam kalimat apa? Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tulak kayak ke masjid sembahyang berjamaah nih. Nah waktu tulak itu di jalan kita ada terpikir bahwasanya gawianku ini nah mengerjakan sembahyang jamaah adalah suruhan Rasulullah, gawian Nabi. Kan Nabi kita itu kada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Garing sirina di apa? Digandeng aja kita di anu sinin, awak sinin. Waktu kita hendak ke masjid sembahyang berjamaah ingat kita ini gawian Rasulullah. Dan disuruhnya aku menggawi lalu jadi sunnah. Lima sampai di masjid masuk ke masjid dari kanan bacanya Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu begawian siapa? Bacaan siapa itu? Bacaan Nabi juga. Lalu kita mau empati. Lalu sembahyang ayat tahiyatul masjid 2 rakaat. 5 tuntung tahiyat masjid. Lalu i'tikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunat lillahi taala. Suci sembahyang adalah ya banyak ada siwak pakai siwak. Nah ambil siwak mau mana? Nah ambil siwak. Nah cara pingkut siwak tuh kayak ini nah caranya. Lah, nih gini nah, jangan kayak ini, nah harus tahu juga. Anu yang nah 3 kali nah. Ingat kita siwak ini adalah gawian Rasulullah, gawian Nabi. Disuruhnya aku menggawi jadi sunat. Terus begitu, maka kita akan menjadi orang yang ahlus sunnah ngarannya. Wal jamaah para sahabat. Nah, bahkan Nabi menyatakan lagi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku. Nah, jadi sunnah Nabi itu jadi kehidupan lawan kita. Bila hendak makan, nang kita kerjakan sunnah Nabi, napa makan basuh tangan dulu. Nah jujur wes nabi sabun dah. Barang sabun loka, lepeboyka atau lufu. Wah. Limbahnya sudah basuh tangan bersabun tadi, kubukan dong membasahi aja supaya nasi kada berikit. Ini situ basuh nah tangan bekas kasih bang 3 sama-sama sini. Kasihan kawan langsung wahin. Nah limbah itu ambil aja nasi tadi. Nah jangan kayak ini mengacak nah baturan juga. Lalu guru ulun bari ada belajar di pian baca bismillah itu 3 kali izin. Nah kayak apa caranya? Udah sini nah ambil nasi nah lalu bismillah suap kunyah taguk. Nah kedua ambil lagi nasi bismillahirrahman suap kunyah taguk. Nah ketiga bismillahirrahmanirrahim. Suah lapan kita depan mendengarin kada suah. Tapi lah di rumah aja lah, jangan di sini kalau bang bismillah aja. Oh keungahan. Di rumah aja prakteknya. Kenapa jadi nak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Karena makna bismillah itu ada 3. Bismillah yang pertama maknanya dengan perbuatan Allah. Bismillah yang kedua maknanya dengan kehendak Allah. Bismillah yang ketiga dengan pertolongan Allah. Nang kita makan itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Nang apa nang kita makan? Nasi. Napa asal nasi? Baras dimasak jadi nasi, ngarannya bama. Baras masak ya nasi. Lain bama itu itu lain. Kita pandang pulang itu baras apa asalnya? Benih di mana tumbuhnya? Di tanah. Nah tanah napa asalnya? Banyu apa asalnya? Angin apa asalnya? Api apa asalnya? Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang kita makan tuh nurnya Nabi kita. Itu perasaan, jangan disambat, coyae. Mau disambat salah kena, perasaan aja. Nah lalu jadilah jasad kita dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi roh dari Nur Muhammad, jasad dari Nur Muhammad. Ngarannya nurun ala nur. Uja guru bari nang datang nur, nang mahadang nur. Penceramah malam ini guru hadiah nur. Cakep. Han.
Nah berarti kita seikungan nur Nabi kita aja. Nah oleh karena itu Uja Guru Bangil dulu pernah mengucap kamu sekumpul. Uja Guru Bangil sini nyawa tuh sebelum diadakan Allah meminta ke lawan Tuhan. Uja Guru jangan meminta. Uja Guru sekumpul jangan meminta. Ada minta ada aja belum apalagi minta ada. Nah maka kenapa jadi mencongkong kita ada? Karena tahu ini salah satu kebaikannya Allah, salah satu sifat rahmatnya Allah, sayangnya Allah lawan kita, diadakannya kita seperti ini. Berarti kita ini seikungan rahmat Allah. Amunnya paham kita ini seikungan rahmat dari Allah Ta'ala. Kada mau pusang hidup, kada mau gelisah, ingin tahu sudah hakikat diri kita nih dasar rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dinyatakan rahmatnya melewat diutusnya Nabi kita rahmatan lil alamin, lawan kita seikungan rahmat Allah. Oleh karena itu selama kita hidup di dunia jangan putus asa, kita terus cari rahmat Allah. Rahmat Allah itu parak benar. Lawan siapa? Bagi hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Inna rahmatullah qaribun alal muhsinin. Inna rahmati wasiat kulla syai. Nah termasuk malam ini kita bujur-bujur kita merasakan betapa besarnya rahmat Allah. Nah ujar guru tadi wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Luar biasa kita. Oleh karena itu bulan Maulid itu hebat paharatnya, lebih hebat daripada bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu Quran turun kepada Nabi kita, tapi kalau bulan Maulid lahir orangnya. Biar Qurannya ada, mau orangnya ada gunanya. Berarti bulan Maulid itu luar biasa. Berarti bang orang alim, orang saleh yang paling banyak bermimpi bertemu Rasulullah di bulan Maulid ini. Nah kebanyakan mereka itu orang saleh, orang alim, ulama, para aulia itu mereka bertemu, bermimpi, bahkan mereka yaqadzatan benar-benar Rasul di bulan Maulid. Karena mereka tahu luar biasa ini bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya mengandung rahmat. Nang kita berataan bila mati kena apa ucapannya telah berpulang ke rahmatullah. Nah lalu kita jadikan rahmat itu dalam diri pribadi kita dengan selalu mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah. Jadi kita lah bila menggawe yang sunat tuh ingatkan ini gawian Rasulullah. Aku mau umpati gawian Nabi, ngarannya mengikut Nabi. Jadi Nabi itu bagaikan imam, kita makmum. Lima ada sumiyat imam liyutamma bih, karena untuk diikuti. Terus begitu, itulah ngarannya sholawat sir Pak. Sholawat nang basuara kada huruf kada, kita merasakan akan apa nang gawean kita nang sunat tuh sumbernya daripada pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup kita depian kada mau pusang, nyaman terus. Tenang terus, senang terus. Mati bang arwah Guru Bakri kan pernah sini ceramah uja sidin kita ini kada ada susahnya, apalagi nyanyian apa di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sebutin pulang, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Amunnya paham, maksudnya manusia ini pahamin tiga macam: paham, kada paham, kurang paham. Nang sadis gagal paham, nang paling sadis geger otak. Nah jadi kalau kita paham hidup ini pian nyaman. Nyaman bener kita asal paham. Kalau nang kada paham itu di dalam diri kita ada mengandung Nabi kita Muhammad SAW. Mati bang bila kita sakit hati, Rasulullah sakit hati juga. Apalagi orang lain kita sakit hati. Ujar Nabi, man ada musliman faqad adani. Siapa yang mengganggu orang muslim, menyakiti orang muslim, sama dengan menyakiti aku ya Nabi. Nah amunnya pian nak ini akhlak kita nih, hati kita di dunia pian nyaman hidup. Rumah kau aja karena kunci-kuncian aman aja, karenanya sepaham. Bila menyakiti orang, tersakiti siapa? Tersakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita disuruh kalau bersifat kasih dan sayang.
Lima apa caranya guru supaya kita tuh kasih sayang orang, kita pandang orang itu umatnya Rasulullah, orang itu hamba Allah. Kebanyakannya kita tuh orang sarek. Kenapa ya? Karena kita ada dengki. Nah, kada katuju orang tuh dapat nikmat, lalu kita sarek. Padahal nikmat yang dapat orang itu Allah yang anugerahkannya, Allah yang memberinya. Kita jangan sarek, jangan hiri, jangan dengki kita. Karena masing-masing kita ada punya usaha, masing-masing kita ada punya rezeki, masing-masing kita ini ada punya apa-apa itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama rahmatan lil alamin, yang kedua li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah Ta'ala dan akhlak kepada dirinya. Ya, kalau akhlak kepada diri kita tuh jangan sampai kita menceburkan diri kita ke dalam kebinasaan, dalam daripada kecelakaan. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi kita itu diutus mualliman. Innama bu'itsu mualliman. Aku diutusnya Nabi untuk menjadi guru, menyampaikan lawan kita. Jadi hakikat guru itu siapapun guru itulah hakikat di dalamnya Rasulullah. Nah, selama kita belajar hakikat kita kepada Rasulullah, itu pun juga termasuk selawat sirri juga, rahasia gitu. Selawat yang bersuara kada berhuruf kada itu sirrinya. Nah, kita disuruh nih dengan selalu memperbanyak membaca salawat, memperbanyak membaca istighfar, salawat. Alhamdulillah kita di Kalimantan adalah kita di Banjar nih, nangaran dalail, burdah, maulid di mana-mana aja pian. Bukan di bulan maulid aja, di bulan lain kan di mana-mana aja diadakan. Apalagi malam Rabu tadi di Citra Gerah tuh ada Habib datang dari Tarim, cicit daripada Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengijazahkan Maulid Al-Habsyi itu Dural. Alhamdulillah. Darussalam ya jelas Darussalam lah. Ada juga jar. Alhamdulillah benar kita berdataan dapat ijazah itu. Langsung dibagi pulang sanadnya. Nah, jadi kita dengan Maulid itu kita jangan sampai kada baca tuh. Nah, karena di dalam maulid itu ada mengandung rahasia-rahasia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan maulid deh, jangan kawat tiap malam baca maulid, mulai ya Rabbi sallallahu sampai dua-duanya saban malamnya kawat. Bulan maulid barang melima malam itu berterserah lagi menyakawa. Menyakada kawat tuh kada kau dipaksa. Nah, ini salah satu daripada keuntungannya kita, salah satu daripada keberkatan kita. Nah, semuanya ini siapa yang membimbing kita, siapa yang membawa kita, jangan sampai kita kadang ialah arwah guru kita, guru sekumpul. Coba lihat amalan Sidin. Bila malam Kamis baca dalail, sekumpul nih. Bila malam Jumat baca burdah, malam Senin baca maulid. Nah, jadi kita lawan guru tuh karena pinano, jadi asal kita mengamalkan amalan guru. Nah, ya kalau telah kan mengamalkan amalan Sidin, menziarahi makam Sidin, mahauli Sidin, baca manaqib Sidin, selesai. Kalau mahauli nyaman aja, baca manaqib kau mudah aja, ziarah mudah aja. Nah, nangalih banget tuh mengamalkan amalan Sidin. Nah, nang ini nangalih kita. Kita cukup mengamalkan amalan Sidin, baca apa lagi Yasin, baca Sidin pagi, sore. Kemudian Ratibul Haddad dibaca setiap malam 5 Isya. Widul Latif dibaca apa? Subuh. Ya kalau Mas subuh. Nah, itu kan amalan kita. Kada usah banyak-banyak amalan. Kalau pina repot kita, apalagi ke anak-anak ini pian bila datang, kalau guru minta amalan, guru ya minta amalan supaya binian hendak. Nah, ujar guru, amalan bini hendak nikah masa ada duit aja, nggak ada berduit itu harapan biar amalan segudang. Ini paham banget ya? Ini melihat kita berduit, ya tak, habis duitnya, nah bukanya tak, nah itu bang, lah fulus ya Arab lah halakan lupus, nah kalau usah itu, ulun pian suahri datangi orang di rumah tuh pian lah. Ini kayak kisahnya sembahyang hajat baru bading sembahyang hajat, kisahnya lah malam Jumat nang kakak, malam Senin nang ading. Tuntung sembahyang hajat kok lebih 3 bulan, kenapa tak kena angin ribut pian, rumah nang ading tak kipai hatapnya.
Datang ke rumah ulun, Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Apa kabar? Rumah ulun guru aja hancur, hatapnya kenapa ditiup angin? Jago apa hubungannya dua kok? Aku bupati kada juga camat kada. Pian kalau sama orang sembahyang hajatnya ujarnya. Nah, jago jauh napa? Anu beda kah doanya jar? Nah, jago bungulnya. Sama aja doanya nih sama hajat itu satu jina tuh juga. Tapi kenapa rumah ulun tak kira hancur ya? Rumah kakak ulun kan ada jar. Rumah ulun berpikir kayak apa menjawabnya. Maka bila jadi guru harus pintar. Bila kada pintar ngaleh berpikir aku nah ada timbul pikiran ada aku batakon nah rumah hikam nang ditiup angin tuh nang ditiup angin apa? Nyangan angin ini banyak, angin topan, angin tornado, angin tutus, angin apa lagi ini? Paling halus angin kantut. Bahaya banget tuh. Nah dijawabnya angin puting beliung gurai. Nah apa saja rumah kakak Ikam tak kena beliungnya, rumah Ikam kena putingnya. Puting beliung pas nang kakak Ikam nang beliungnya, Ikam tak kena putingnya. Iya lagu buli kayak lagi nya. Nah mana salah aku bunguli. Karena mereka itu pangah artinya manusia itu model-model aja pertanyaan tuh nah model-model aja minta amal padahal amalan itu sudah ada cuma kita tinggal bacanya aja lagi jaka Al-Qur'annya dalailnya macam-macam itu ada aja itu pang kita nih wah ini kebanyakan sudah was-was dunia kebanyakan manusia sudah dihiasi dengan berbatan dunia Allah sudah menyatakan alhaakumut takatsur napa samanya hatta zurtumul sampai masuk kubur harta jadi urus deh padahal harta itu untuk kelangsungan hidup aja untuk mencapai kita menuju akhirat ad-dunya mazra'atul akhirah dunia itu tempat untuk jembatan menuju akhirat sekedar aja jangan sampai kita tuh mencari uja peribahasa Guru Bakri tolak apa turun bank naik bank dikira pegawai negeri bank lah pegawai bank lah beri isa kalinya tolak bank subuh bulik bank maghrib jadi bejuhur parai basar parai karena mau berkat hidup. Nah itu karena mau berkat. Tapi kalau kita bujur-bujur kewajiban lawan Allah kita selesaikan, insya Allah kita akan berkat. Contoh aja nah, bila kita mengamalkan sembahyang subuh awal waktu, apalagi bila subuh terus mandi dulu pian tuh amalan awet muda jar kayak guru nih. Pengen kadang ngira umur berapa nih 56, tapi kalau suara kayak 20 aja. Nih kadang ada fakta. Oh iya. Betakon tadi berapa mau presiden? Ya kok 50 pen mak 56 ya ya kan bro 56 kan 65 kah? Kalau ya paling bila mengamalkan tiap subuh mandi subuh awet muda ini amalan awet muda itu mandi subuh lawan penguringan. Oi orang penguringan itu awet muda malahan 3 pematnya bila orang senyum ke 7 tak kuring pertama awet muda nang kedua disayang semua nang ketiga bila matinya masuk surga bukan jarum sembarang jarum tapi jarum di benang sutra bukan senyum sembarang senyum tapi senyum mengandung cinta tambahin lagi orang tuh hatinya dapat rahmat hatinya tuh dapat kebaikan pasti senyum padahal bisul marantan tali selawar jat mati kenapa kami tak ambil selawar karena aku macul tapi senyum terus nah nang senyum ini nang alih pian nang takurhing itu nang alih benar nah bila kita bangun subuh langsung mandi kemudian sembahyang di awal waktu napa aja Nabi Allahumma barik li bukuri ummati ya Allah berikanlah keberkatan bagi umatku nang bangun pagi bila kata cuma layur mati bang bilanya kurang tuh guring ibas yang subuh itu amalan jauh rezeki kada perejakian mewarisi fakir apalagi ke sembahyang lalu orang nih sembahyang 5 sembahyang guring fakir kena apalagi ke sembahyang makinnya fakir lalu biar berhemat usaha juga tapi kada berberkat atau kada cukup aja nah ini masalahnya.
Nah oleh karena yang sedemikian itu amalan-amalan bacaan-bacaan yang sudah ditulis ditakdir oleh guru, dan itulah yang kita amalkan. Nah di antara amalan yang kita disuruh membaca, nah akhir zaman sekarang ini nih, yang kita serba repot serba sulit memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ujar Nabi, aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah fa innahu yudhibul hamma wal hazan. Itulah haula wala quwata illa billah, menghilangkan duka cita. Bahkan ada hadis Nabi, aksiru min qauli la haula wala quwata illa fa innahu yudhibu tis'an wa inidaan aisar al hammu. Memperbanyaklah bacalah haula wala quwata illa billah, itu menghilangkan 99 macam penyakit. Penyakit yang paling enteng penyakit sakit hati. Ada paman pentol, guru ay berjual pentol 1000 biji mulah tulakai. Nah berdagang pentol mulai sekolah SD sampai di kecamatan, sampai di muka kantor kuah, sampai di pengantinan berjual pentol kada payu. Mungkin rasanya kan apanya kan tuh jadi kada nyaman, gelisah sidin, ada nanokar 2 biji. 2 biji aja Pak yuk, 1000 bola. Ada jam 2 sudah. Maka pentolnya bila kada dihabiskan besin maka modal di sini habis sudah. Akhirnya sidin benaung di buah pohon pisang. Cuma ingat sidin waktu umpat ke majelis kisah guru tentang memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Lalu sidin duduk di pohon pisang sambil baca begitu nah la haula wala quwata illa billah, sambil berkipas dari pisang nah la haula wala quwata illa billah. Maka apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Ada orang bersepeda motor hanya bisa memakai NMAX. Patos kopi dia baca NMAX. Kagencangan menggas habis gerobak pentol tadi dirujuknya terhambur pentol pian di aspal kayak keleker. Takajut teman la haula wala quwata illa billah sini racap la walanya. Cuma nama rujuk sugih. Nah bertanggung jawab paman pian jangan sakit hati. Ulung ganti pamanai. Alhamdulillah Sidin. Ayo ganti. Berapa paman? Sebiji harganya pentol murah aja 1000 Sidin. Sebiji hitung paman. Ujar paman pentol kada berhitungan aku murah 1000 payu 2. Lu bikin aja payu. Berapa? 998. Nah kali 1000 ya anggaplah kurang 2000 sejuta. Bujur kah? Bujur hitung. Kan kayak 1000 biji kan sejuta. Kalau 1000 sebiji ini kurang 2 biji. Nah ambil aja ratusan 10 lembar. Nah paman angsul 2000. Bongol aja paman. Itu panci ku lemek tahu kah? Bannya pelong minta ganti lah angsul lah. Aja paman ya pengelaan. Nah pada paman ampe berkipas terbesang nah berkipas duit. Boleh kah Sidin? Gerobak tinggal Sidin, kadang-kadang boleh lagi. Sampai ke rumah nang bini mahadang terkajit habang duit. Oi, apa nih? Pentol habis. Padahal lah ini gantian orang. Pentol habis berkat la haula wala. Berkat membaca la haula wala maka Allah memberikan pertolongan. Tapi jangan banyak pasti aja lah. Kalau kau istilah mah anak gerobak di tengah jalan. Itu karena dia kada pintar. Nah itu biar ulun udah mengamalkan itu setiap hari 100 kali. Guru ay libas yang subuh itu ambil atas pena baca bismillahnya juga 100 juga. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Dibaca 100 kali. Kalau pian ompat mau noti ulun nih hingga malakan itu insyaallah pian. Nang kada berduit aja. Nang pindah penggaringan, ampi garing. Nang belum kawin, lakas kawin. Syaratnya ada duit. Amun duit kada ada, pak kami halajang para nyaji kam mengalihi. Nah itu semuaan itu salah satu daripada berkat ngarannya, berkat amalan. Bahkan amalan-amalan yang kita amalkan itu kesemuanya sumbernya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ingat kita ini amalan Nabi, ini bacaan Nabi kita amalkan, maka orang itu dicintai oleh Rasulullah, maka kita akhirnya beratan surga balasannya.
jadi kadang ngalih banyak kalau itulah. Nah maka akhir tujuan kita surga nih bang sudah. Nya bila mati nu sini dua jawabannya, amun kada ke surga kan neraka. Bila di surga kada di neraka tuh hangit. Bila di neraka kada di surga tuh, amun di surga kada di neraka kada tuh sangkut pohon asam belum mati. Umumnya mati pasti pian. Nah jadi supaya kita dapat rahmat Allah, supaya kita dapat balasan cintanya Rasul, kita amalkan sunnah Nabi ini. Setiap kali mengamalkan sunnah ingatkan dua macam tadi. Ini gawian Nabi, disuruh Nabi aku menggawi jadi sunnah. Lalu kehidupan kita sunnah itu menjadi kehidupan non kita. Itu jadi kalimat man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Artinya sunnah Nabi itu jadi kehidupannya sudah. Jadi kehidupannya sudah. Contoh aja adalah bila kita keluar rumah hari malam enak kemuliaan kita. Bila melihat bintang di langit kan langit bintang kalau ada bintang kita baca doanya, ada doanya yang spesial bila kita melihat bintang di langit. Nah pembacaannya doanya di Al-Quran. Rabbana apa sambungannya? Jangan arti tapi dunia lain. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa keluar rumah membacanya itu udah melihat bintang, mata melihat bintang, muntung bacaan itu Allah ampuni dosanya sebilang-bilangan bintang di langit. Berapa bintang di langit? Kemudian tulak ke pasar pulang. Wah ini malam karena pasar gurih pas tungging. Nah bilanya tulak ke pasar ada pulang bacaan doanya. Ada bacanya 4 kali dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 4 kali dibaca. Siapa hendak ke pasar baca ayat itu 4 kali baca nang sembahyang itu maka Allah mengampuni dosanya sebilang-bilangan orang di pasar. Kalau hitung nah libah sampai pintu gerbang pasar gimana orang rambayan berjualan lalu kita baca doanya. Apa doa orang masuk pasar? Allahumma inni as'aluka khaira hadis suq wa a'udzubika minal kufri wal fusuq. Itu bacaan doa ke pasar supaya kita kada dibunguli orang, kada ditipu orang, supaya ke pasar itu jangan tapi lawas. Jadi ke pasar itu mencari pahala aja nya. Nah ditukar tarung lagi sekilo beli kayak lagi lalu lumbuk kadang penanang macam-macam banyak banyak kita ini keluputan, banyak kita ini lupa, banyak kita kada tegawi tentang sunnahnya Rasulullah, tentang amalan doa-doanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mudah-mudahan malam ini berkat kita hadir di sini dan sampaikan berbagai macam sunnah Nabi, mudahan kita kaum menggawi itu aja. Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Taufik ada kemauan, hidayah ada jalannya. Mudah-mudahan situ aja kalau Allah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya lawan kita. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita diberikan Allah Ta'ala anugerah bertemu dengan Rasulullah. Paling kada bermimpi lawan orang wali barang dulu ya, kalau paling kada tuh nyakanya awal langsung lawan Nabi kita melihat dalam mimpi barang kita. Karena bulan Maulid ini bulan selawat, bulan yang luar biasa. Fahtazil arsu tadawu tisyara, bergoncanglah aras begitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untunglah bagi kita sampai di kampung itu Pak Drivian, jangan sampai kada maulidan diunnya Pak Buruai di kampung ini ramai bekisah aja kita kada mengadakan maulid dilanggar. Kenapa? Benih kada baik ujar, benih rusak ujar kok apa hubungannya benih rusak? Jangan ngali berkumpulan jar. Kado sapin apa menganyam aja. Kado sapin apa begono-gono seadanya aja. Biar bubur kacang aja makanannya. Labuh itu ada cantik nih tuh. Nyaman makan nah. Apalagi nang beda teh karas. Makan bubur segayung. Mencurhat telut bang tahe. Nah itu kita jangan sampai kada mengadakan maulid jadulun. Diadakannya banyak yang mundur nih. Asalnya maulidan kada mengadakan jam mencari dana yang alih bandananya kita panggurai bila gasan maulidan barajapan ngalih bandana pintaan pian amahagan bakarokian be aku 100 aku 200 jar Pak artisnya pula nang Pak kada kisah lagi ya tuan guru kini pian kacar melihat ulun semua pian kekalayan bacaan pas di tengah jalan tetap mau bakaroke tulaknya
buliknya kita lambat-lambat aja kok, kenapa? Karena tekanan orang pukul ke sekalinya makin tengah malam makin banyak orangnya. Pas tatahan turun di muka panggung, koma aja kue senasib aja lagi. Nah, mengartok lawang kaca tuh, menyawer. Jago kada aja kok. Sebutin aneh pian. Artisnya bertiga, Wadam, Waria, Bencir, Iling nih tuh. Wah, pian kekanakan himung ketawaan. Aku merangut mehekam. Lagunya itu menyinggung aku. Kenapa? Lagunya gini nah. Rojali, aku cinta padamu, aku sayang, aku sareknya. Nah, Bapak, Rojali itu kan arwah abahku. Ya, nggak tahu pian. Rojali mirip Bang Ahmad Ghazali, Bang Abah Lonto sama Abah Guru Munawar. Rojali kan bilang Ghazali, jangan Bang Subli kah? Ngaran disambat Mursidi kan ini Rojali, jinya. Semua sekali di dalam demikian. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahanlah berkat kita mengadakan maulid pada malam hari ini, berkat selawat yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat rahmatnya Allah, syafaat Rasulullah, karamat para awli Allah, dan mudah-mudahan kita dapat berkat dari orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.